Oke. Ya, terima kasih. Jadi kita ulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita masuk ke sini, bab 17 Social Insurance and Redistribution ya. Part 3 tapi sebetulnya bab 17 ini tentang Income Distribution and Welfare Programs. Ini bagian akhir dari part 3 Social Insurance tadi. Social Insurance and Redistribution ya. Nah, minggu lalu terkait social insurance itu saya menugaskan teman-teman mengcek ya di kita di Indonesia data yang dijelaskan di Amerika Serikat itu kondisinya di Indonesia seperti apa, itu bisa teman-teman cek di data BPS gitu misalnya. Tapi mungkin datanya harus diolah dulu, berarti harus masuk ke detail gitu. Nah, saya belum tugaskan di LMS-nya karena saya cek lagi ternyata yang bab 17 juga ini menarik nih, ada data-data tentang apa namanya kemiskinan ya, kesetaraan, inequality ya. Ketidaksetaraan, kalau inequality itu bukan kesetaraan, ketidaksetaraan ya. Yang barangkali akan sangat penting untuk kita ketahui juga ya, bagaimana kondisinya di Indonesia gitu. Nah, ini garis kemiskinan gitu kan. Ini permasalahan-permasalahan yang jadi topik utama lah sebetulnya ya, bukan sekedar di kita ya, tapi juga di dunia ini ya. G20 ya, G20 yang akan diselenggarakan di kita itu kan dari G20 atau bukan ya? Ada Millennium Development Goals ya, MDGs ya. MDGs itu yang pertama adalah menghapuskan kemiskinan di dunia ini gitu ya. Nah, makanya juga di kita itu menjadi salah satu program pemerintah yang terus-menerus ditetapkan. Tahun 2024 sebetulnya itu SDGs itu ya, untuk mencapai MDGs tahapannya SDGs ya. Itu ya berkurang substansial tingkat kemiskinan itu. SDGs itu ada tujuan-tujuan yang harus dicapai ya selama dari tahun berapa itu ya, sampai 2024 yang level pertama. Yang pertama itu tadi apa namanya menghapuskan kemiskinan gitu ya, menghapuskan kemiskinan, dan ada 16 lain tapi sebetulnya biasanya disederhanakan di kemiskinan itu ya, karena yang lain-lain juga adalah dalam rangka dan kaitannya akan sangat terkait dengan kemiskinan itu. Jadi ini merupakan topik yang menjadi masalah dunia gitu ya, masalah dunia. Karena kita ini sudah hidup katakanlah di dunia ini kan, kalau tahun Masehi ini kan udah 2021 ya, 2022 ya, 2020 tahunan gitu kan, yang terhitung ya. Itu kalau di Masehi itu kan ada sebelum Masehi dan sesudah Masehi ya, tahun 1 Masehi itu kan bukan berarti awal dunia dimulai, tapi ada masa sebelum itu tidak disebut tahun angkanya gitu ya, tapi peristiwa-peristiwa banyak sebelum itu sehingga sering disebut tahunnya tahun sebelum Masehi ya. Ya biasanya mundur ke belakang kan hitungannya. Jadi tahun 1000 sebelum Masehi, tahun 2000 sebelum Masehi itu lebih mundur lagi ya. Nah, itu sampai Nabi Adam mulai diciptakan itu nggak tahu tahun keberapa sebelum Masehi ya. Kayaknya udah nggak ketahuan lagi gitu. Nah, tapi saya pernah menemukan tuh ada situs ya. Saya save cuma nggak tahu masih ada nggak ya. Dan kalau misalnya saya cari. Jadi ada apa namanya yang sesuai dengan pengetahuan sejarah gitu ya, kejadian-kejadian di dunia ini dari masa lampau ya sebelum Masehi, berdasarkan artefak-artefak gitu kan, itu tanggal berapa. Nah, ini kembali ke sini, jadi selama usia manusia begitu ya, kenapa sih masih miskin-miskin saja gitu ya, masih miskin, apa namanya, masih banyak orang yang tidak bisa hidup dalam apa namanya, secara manusiawi lah gitu ya, kekurangan makanan gitu kan, mengenaskan lah ya, mengenaskan. Apa terlalu banyak manusia ini gitu ya, sehingga kita tidak bisa berjuang bersama-sama gitu ya, menghapuskan kemiskinan mereka gitu ya. Apa kita ini terlalu egois gitu ya hidup di dunia ini, sampai saudara-saudara kita di sekitar kita yang kelaparan, kemiskinan tidak bisa kita angkat gitu ya. Kan paling tidak diberi inilah makanan yang layak lah gitu kan, itu tidak bisa ya. Di Indonesia sendiri kan apa namanya, stunting ya, stunting teman-teman nanti coba dicari ya, itu tetap masih menjadi masalah. Stunting itu bayi kekurangan gizi ya, bayi kekurangan gizi ya. Nah, oke lah orang dewasa tidak bisa kita kasih makanan, tapi mau ya bayi yang baru lahir masa juga luput gitu ya dari perhatian kita untuk bisa kita berikan apa namanya, ini persiapan kehidupan gitu ya, persiapan kehidupan. Kalau bayi saja tidak bisa kita perhatikan ya, apalagi yang dewasa-dewasa itu ya, dewasa-dewasa. Karena kan kebutuhannya tentu lebih besar lagi. Kalau bayi kan bisa dihitung lah ya, kebutuhannya ya air, apa namanya, susu ya, kemudian makanan juga kan masih sedikit itu. Nah, jadi target stunting aja kita masih belum bisa lepas gitu ya dari itu. Nah, kita sebagai pemerintah nanti ya, teman-teman masuk di pemerintahan itu pemerintah itu jangan sampai dilihat ya dari apa namanya, haknya gitu ya. Sudah masuk pemerintahan, sudah senang gitu ya. Kayak masa depan terselamatkan gitu ya. Menurut saya sih kewajibannya yang justru lebih besar gitu ya. Kita di pemerintahan itu kan sebetulnya digaji oleh rakyat ya, digaji oleh rakyat lain kalau swasta ya. Mereka bekerja mencari nafkah gitu ya. Dari keringat mereka sendiri gitu ya. Kita ini kan sebetulnya dari pajak-pajak ya yang dikumpulkan dari masyarakat ya, dari pendapatan negara ya, melalui penjualan ini minyak dan gas bumi gitu ya, dan lain sebagainya yang bukan milik kita itu ya, bukan dari keringat kita ya. Kita sekedar mengelola itu semua ya. Kita adalah sebetulnya bahasa Inggrisnya itu kan civil servant ya, civil servant, pelayan warga masyarakat gitu ya, pelayan gitu ya. Sebetulnya memang betul melayani kebutuhan rakyat gitu ya. Jadi saya sendiri merasa gitu ya, kalau ada yang pemerintah kemudian korupsi itu ya ini banget gitu ya, sudah
dia diberikan privilege ya masuk di pemerintahan, dapat sesuatu tanpa harus ini bersusah payah seperti orang-orang lain gitu ya kan. Kan kita ini tidak dagang gitu ya, tidak menjual jasa gitu ya. Tapi kita hanya menggunakan gitu ya resources yang punya rakyat kan sebetulnya, yang punya rakyat. Nah itu kita kemudian masih bisa juga berkhianat gitu ya pada rakyat dengan melakukan korupsi. Nah itu kan tidak bisa masuk gitu ya dalam ini dalam pikiran saya gitu ya, orang-orang yang menyalahgunakan seperti itu. Nah di sini kita akan dipaparkan ya betapa ya itu ini menjadi tanggung jawab pemerintah lah sebetulnya ya, tanggung jawab kita semua ini ya. Kita sudah masuk di pemerintahan, ada banyak ternyata warga masyarakat yang masih perlu perhatian gitu ya. Nah, ada dua hal katanya di sini ya, tentang fakta kalau kita lihat di sini distribusi of income di Amerika Serikat ya, dan bagaimana pentingnya pemerintah kemudian terlibat dalam melakukan redistribusi ya. Jadi distribusi ini tidak adil lah gitu ya, tidak adil, dan bagaimana kita melakukan karena kita menjadi pemerintahan melakukan upaya melakukan redistribusi ya, supaya menjadi lebih adil. Nah, ada dua cara mengapa kita melihat distribution of income ini penting ya. Yang pertama kita melihatnya dari sisi relative income inequality ya, ketidaksetaraan income secara relatif ya. Dan yang kedua deprivation ya, absolute deprivation. Deprivation itu rampasan, pencabutan, kehilangan ya. Itu berarti bisa sama juga ya. Absolute, kehilangan yang absolut lah ya. Jadi kekurangan lah mungkin ya, kekurangan yang sangat barangkali ekstrim lah gitu ya, atau sangat menyedihkan lah gitu ya. Tidak punya apa-apa lah gitu barangkali ya. Nah, dari sisi relative income inequality ya, itu ada ukurannya ya. Ini mengukur national total income ya, income. Jadi kan kita itu punya ukuran namanya gross domestic product ya, atau gross national product ya, GNP atau produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto ini kan memang dari kalau dari istilahnya itu dari sisi produk ya, berapa yang kita produksi satu negara ini ya, atau satu wilayah domestik kita tertentu. Misalnya ada penduduknya 200 juta ya. Nah, berapa sih nilai produk yang kita hasilkan dari 200 juta penduduk itu ya. Nah, itu sama artinya sebetulnya dengan bukan dari sisi produk saja, tapi dari sisi pendapatan gitu ya. Berapa pendapatan yang dihasilkan atau yang diperoleh ya oleh 200 juta manusia itu ya. Jadi kan kalau kita coba ingat-ingat lagi materi makroekonomi ya dulu ya, GDP itu bisa dihitung dengan pendekatan produk, yang kedua dengan pendekatan pendapatan ya, yang ketiga dengan pendekatan apa? Pengeluaran ya kan, pengeluaran. Nah, itu semua nilainya harusnya sama ya. Dengan pendekatan produk berarti kita nilai dari produk yang kita hasilkan. Saya ngajar begini gitu ya, nilai saya ngajar itu berapa, itu jasa ya, produk dan jasa. Ada pengusaha menghasilkan batu bara gitu ya, pengusaha lain menghasilkan mobil, kendaraan, motor gitu ya, nilai-nilainya itu disatukan semua ya, satu wilayah gitu. Itu totalnya harusnya sama dengan saya itu dapat berapa honor gitu ya, kita hitung gitu ya. Si pengusaha tadi yang tadi memproduksi mempabrik motor, kendaraan, mobil gitu ya, itu mereka dapat berapa, pengusahanya maupun buruh-buruhnya itu ya dihitung ya, income-nya. Itu di total semua ya, di total semua. Nah, total income ini kemudian dilihat ya, berapa total income yang diperoleh oleh orang-orang kaya ya, dan berapa total income yang diperoleh oleh orang-orang miskin ya. Nah, ini namanya relative income. Jadi nanti dari situ kita akan memperoleh relative income inequality ya, ketidaksetaraan ya, income relatif ini. Nah, di tabel 17.1 nanti kita akan bisa melihat share of aggregate income accruing to each income quintile ya, quintile. Nah, quintile ini adalah 1/5 atau 20% ya dari distribution income di Amerika Serikat ya. Nah, katanya tahun 67 the bottom fifth of the US income distribution ya. Jadi 1/5 terbawah dari distribusi income di Amerika Serikat gitu ya. Itu hanya memperoleh berapa? 4% dari agregat income ya di tahun 67 tersebut ya. Tetapi di lain pihak ya, 1/5 teratas gitu ya, itu memperoleh berapa persen? 44% ya agregat income ya. Jadi total income tadi yang dihasilkan oleh satu negara ya, 100% oleh satu negara itu ya, itu ternyata ada 1/5 yang paling bawah ya, 1/5 penduduk gitu ya, 1/5 warga negara paling bawah gitu ya, yang income-nya rendah gitu ya, digabung 1/5-nya itu mereka hanya dapat 4% saja dari total income tersebut ya. Tapi 1/5 yang paling atas itu memperoleh sampai 44% gitu. Jadi ternyata kalau jumlahnya itu 1/5 sama gitu kan. Tapi jumlah income-nya yang satu hanya 5% ya, harus dibagi rame-rame 1/5, yang satu 44% dibagi 1/5 juga gitu ya. Tentu kita bisa melihat betapa ada ketimpangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin gitu ya, tahun 67. Nah, tapi tadi saya sampaikan ya, dari sekedar tahun 67 sampai dengan sekarang gitu ya, tahun 70-an katanya, atau tahun 9 berapa di sini ya, tahun 2013 nih ya. Di Amerika Serikat sendiri ternyata kita lihat ya, ini bukan menurun ya, ketimpangan itu ternyata makin membesar gitu ya. Ketimpangan ini kan kita bisa kalau dari sini kan semakin antara highest 20% ke lowest 20% itu semakin tinggi selisihnya, maka ketimpangan semakin besar ya kan. Jadi ini kalau dia 10 di sini kan mengecil kan ya. Jadi bisa misalnya hanya 30 gitu ya, 30. Itu kan lebih bagus ya dibandingkan
ini cuma 3, ini 51 kan ya. Ini berarti sebetulnya semakin timpang ya. Jadi dunia ini atau Amerika Serikat lah ya khususnya, tapi menurut saya juga Indonesia gitu ya. Nanti makanya teman-teman coba cari datanya ya. Itu bukan semakin membaik nih kalau dari sisi kemiskinan, dari sisi apa namanya? Ketidaksetaraan gitu ya. Itu malah semakin buruk gitu. Tapi nanti Amerika Serikat ternyata mereka ini makanya buku ini dibuat juga menurut saya ya karena ini ya. Eh, Dibandingkan dengan negara-negara lain parah gitu ya, parah. Meskipun kita bilang Amerika Serikat maju gitu ya. Jadi kenapa dia sampai seperti ini ya karena ininya nih di highest-nya ini tinggi banget gitu ya, tinggi banget. Di sininya jadi rendah banget ya Mas. Nah, kita akan lihat ya, kita mungkin highest-nya tidak setinggi ini gitu ya. Tapi kalau ternyata timpangnya juga sangat tinggi ya, itu juga ya menyedihkan juga buat kita gitu ya. Dan rasa-rasanya ya nanti teman-teman coba cari datanya ya. Ya sama gitu ya. Jadi ini kan tahun 67 lowas 20%, 4%-nya ya. Ternyata highest 20% income-nya sampai 44% ini ya seperti ini. In a society with no relative income equality, each quintile would accrue an equal share of income. Ya, harusnya kalau yang namanya adil gitu ya. Harusnya masing-masing ini pembagian income itu ya 20% juga kan ya. Sejumlah ini jumlah orangnya kan 20%, ini jumlah 20% itu. Ternyata apa namanya? Tidak merata pembagiannya ya. Kalau di keluarga ya, kita ada 10 anak gitu kan. Kalau yang satu dapat kue 1/4 gitu ya. 1/10, yang satu 1/10. Tapi yang satu dapatnya setengah gitu. Pasti yang ada yang dirugikan ya, dia dapatnya hanya 1/20 gitu ya. 1/20. Kenapa? Karena diambil oleh satu orang saudara yang ini yang apa namanya yang menangan dia nggak mau, dia pinginnya lebih banyak terus gitu ya. Kalau di keluarga kan bisa dimisahkan seperti itu ya, tapi kalau di masyarakat apakah seperti itu gitu kan, kita juga tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Tapi itu tanggung jawab pemerintah kan sebetulnya. Apa namanya, jangan-jangan kita ini tidak memberikan kesempatan yang sama gitu ya. Jadi pemerintah memang tidak wajib untuk memaksa ya, tapi kalau di sosialisme atau komunisme ya kan mungkin mereka mendesain tuh ya, mendesain supaya sama gitu ya, mendesain supaya sama. Tapi kalau di apa namanya kapitalisme ya mungkin tidak sampai mendesain ya, tapi paling tidak menyiapkan kesempatan yang sama gitu ya. Jangan sampai kesempatannya pun ternyata tidak ada gitu ya. Pemerintah tidak memberikan kesempatan yang sama. Bahwa nanti hasilnya berbeda-beda karena etos kerja mungkin berbeda-beda kan itu jadi apa namanya masalah di masing-masing gitu ya, masing-masing masyarakatnya itu gitu ya. Tapi kalau itu belum diberikan gitu ya, maka yang salah adalah pemerintahnya ya, yang salah adalah pemerintah. Dan itu menjadi kewajiban pemerintah ya, dengan cara apapun kan harusnya diatasi gitu. Cara sederhana misalnya melakukan apa namanya bantuan langsung tunai ya, BLT. Nah itu dulu banyak yang protes ya, BLT itu katanya memberikan ikan ya, bukan memberikan kail gitu ya, kan tidak mendidik gitu katanya ya. Tapi ternyata tidak juga gitu ya, ketika orang-orang miskin itu sudah begitu miskinnya gitu ya, diberikan kail pun mereka tidak akan bisa bekerja gitu ya, karena tidak tahu gitu ya, tidak biasa gitu. Jadi yang penting mereka dicukupi dulu makannya, ya dicukupi dulu sandangnya, dicukupi apa namanya pakannya ya, rumahnya. Itu nanti sebetulnya kreativitas itu baru muncul sesudah kondisi mereka itu dalam kondisi yang tercukupi. Gitu ya. Tapi kalau kondisinya kekurangan ya, dikasih kail apapun ya tidak susah. Gitu. Jadi banyak kan artis juga sering komentar kan, pernah ada jadi viral ya. Kerja dong Pak katanya ya. Gimana mau kerja orang ya apa namanya? Dia mah mudah gitu ya, karena sudah terkenal, sudah bapak ibunya, orang tuanya sudah kaya raya gitu ya. Sekedar bikin video aja kan langsung ini langsung laku gitu ya, laris. Orang miskin mana bisa gitu ya, mau jungkir balik videonya kayak apa juga nggak bisa jadi ini ya trending gitu ya. Ini sederhananya saja gitu ya. Jadi there has been an interesting evaluation of relative income equality is measured ya by the difference ya. Jadi kita ukur dari perbedaan ya antara share income accruing to highest ya, higher income group, and the share accruing to lower income group. Jadi kita hitung perbedaannya ya. Jadi kita bandingkan yang paling ini paling top ya, 20% paling tinggi dengan 20% paling rendah, itu berapa selisihnya. Ada cara lain yang saya pernah pelajari di ekonomi ya, menghitung ketimpangan ini, yaitu dengan namanya Gini coefficient ya, koefisien Gini. Nah saya nggak tahu di sini kenapa tidak dibahas ya yang koefisien Gini. Nah koefisien Gini juga sebetulnya sama cara menghitungnya ya, diurutkan dulu setiap warga itu si A berapa penghasilan, si B berapa penghasilan, si C berapa penghasilannya, terus yang kecil-kecil penghasilan diurutkan berdasarkan urutan besar penghasilan itu kan, terus nanti orangnya apa namanya dikumpulkan gitu ya, yang besar dan yang kecil itu nanti dihitung ya, bisa. Nah jadinya memang seperti ini juga, tapi dari koefisien Gini nanti ada kurvanya ya, ada kurvanya, dibuat kurva, nanti kurva itu diukur gitu ya, itu berapa Gini koefisiennya. Nah itu sama, Gini koefisien itu lupa, semakin besar semakin bagus atau semakin besar semakin jelek itu silakan nanti dicek lagi ya, saya lupa ingat, tapi kira-kira teknik menghitungnya hampir sama dengan ini ya, tapi ukurannya kalau di sini langsung dihitung highest dikurangi lowest. Nah di Amerika Serikat kalau kita lihat ya dari tahun 60 sampai 70 itu ya ternyata tidak berubah gitu kan. Yang 60 sampai 70 kan berarti yang ini sama ini ya. From the late 60 through the late 70, income equality was falling ya. Jadi ini sebetulnya menurun nih. Kenapa menurun? Karena yang highest-nya ini kan turun ya. Oh ini income equality naik ya, lebih bagus ya sebetulnya ya. Income equality was falling ya. Dia kan dari 4,0 menjadi 4,4 kenaikan ya. Yang highest-nya kan jadi turun ya kan. Jadi selisihnya kan juga pasti akan jadi lebih kecil kan ya. Jadi membaik nih dari 67 sampai 75 gitu kan. Tapi kalau kita lihat ke semakin ke sini gitu ya,
Sejak 80, however, income inequality has been rising sharply ya. Naik secara tajam ya. The share of income according to the bottom income quintile has fallen by more than 25%. Silakan Anda hitung nih ya. Jadi dari tahun 80 sampai ke 2013 ya, itu kan jadi 32%, itu katanya berarti ada di bottom itu berkurang 25% nih. Jadi tahun 80 itu kan berapa? Ini kan yang bottom itu 4,3 tuh. 4,3 jadi 32,2. Itu kita selisihkan berapa? 9 ya, 0,9 ya. 0,9 dibagi 4,3 itu kan kira-kira 25% kan, seperempatnya ya dari sini. Jadi ada penurunan dari 4,3 ke 3,2 itu sebesar 25% ya. Nah, tetapi yang highest-nya dari 43,7 kali menjadi 51,0 ya. Jadi kira-kira berapa? Di sini disebutkan ya, 0, dari 43 ke 50 aja kan 7 ya. 70 ya. Nah, di sini kan dibilang while the state income according to the top has risen about 17% ya. Jadi dari 17% itu kita hitung dari ini 51 kurangi 43,7 per 43,7 ya kan. Nah, ini jadi 51. Nah, ini terjadi bukan ini untung membaik 67 sampai 75 ternyata, tapi dari 80 ke sekarang kan yang penting ini sekarang itu membaik atau memburuk ya. Ternyata memburuk ya. Memburuk, yang ini turun 25%, yang ini naik ya, naik 17% gitu ya. 17%. Jadi ketimpangan menjadi semakin tajam ya. Nah, katanya di Amerika ini has been driven by enormous increase in income at the very top ya. Jadi ini sebetulnya bukan karena yang miskin semakin miskin gitu ya, tetapi yang kayanya semakin luar biasa lompatan kekayaannya gitu lah ya. Lompatan kekayaannya tinggi banget sehingga semakin susah lah dikejar gitu ya, oleh yang miskin ini ya. Nah, ini digambarkan lagi di cara lain ini ya, di karangannya Alfredo ini ya. Tapi dia ambil yang top 1% ya. Top 1% ini ternyata dia menghabiskan ya, atau yang menghabiskan income orang Amerika gitu ya. Itu ini tadinya di sini ya 18% gitu kali ya. Pernah turun di masa depresi sampai 10-an%, sekarang sudah luar biasa naik sampai 24% ya. Ini kekayaan 1% orang Amerika gitu ya, hampir 22% ya dari total income orang Amerika semua gitu kan. Luar biasa kan, jadi timpang banget ya. Jadi the top 1% earn almost 1/4 ya. Jadi yang 1% penduduk itu memperoleh hampir 1/4 ya dari seluruh income orang Amerika ya. Ini menyedihkan lah ya, menyedihkan. Nah, itu di Amerika Serikat, yang saya rasa kalau kita juga coba susun datanya di Indonesia juga mirip-mirip lah ya, mirip-mirip. Dan sialnya gitu ya, saya harus bilang begitu ya, mohon maaf. Kalau di Amerika masih mending ya. Kenapa tadi? Orang kayanya itu kaya banget ya, mungkin yang miskin itu ke bawah aja karena dia kaya banget di sininya gitu ya. Jadi timpangnya jadi sebetulnya mungkin tidak di bawah garis kemiskinan gitu ya, karena orang kayanya yang tinggi banget, timpangnya besar gitu ya, karena orangnya yang dibandingkan dengan yang kaya banget kan jadinya kelihatannya jomplang banget gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin dari sisi garis kemiskinan tidak. Makanya nanti ada ukuran kedua nih ya. Kalau ukuran pertama ini bandingannya dengan orang kaya, nah ketika orang kaya itu sangat keterlaluan kayaknya, jadinya ketimpangan itu mungkin tidak mencerminkan kemiskinan sebetulnya gitu ya. Kemiskinan sebetulnya. Makanya ada ukuran kedua nih ya. Nah, atau sebelum ukuran kedua kita lihat dulu ini ketimpangan jadi dibandingkan dengan negara lain bagaimana sih gitu ya. Nah, ini di tahun 17.2, the poorest 10% of household in United States receive little more than half the share of income of the poorest 10%. Ya. Jadi dibandingkan negara-negara lain, itu hampir 10% di bawah negara-negara lain ya, di Amerika ya. Nah, jadi semuanya memiliki memperoleh share yang rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Kecuali dibandingkan Meksiko ya, kita lihat di 17.2 nih ya. Jadi di Amerika Serikat katanya yang bottom 10% ini mana? Amerika Serikat ini ya 1,6 ya. Ya kan memang lebih rendah dari semua yang lain. Kecuali Meksiko 1,2 gitu ya. Nah, ini kalau yang tadi perbandingannya kurang 10% of household in the United States receive little more than half ya. Jadi hanya memperoleh sedikit setengahnya saja dari yang paling miskin ya. Of the poorest 10% of household in typical. Nah, dibandingkan yang lain ya, dibandingkan negara-negara lain. Jadi Amerika Serikat itu tadi berapa? Itu 1,6 gitu ya. Kalau ini dirata-ratakan ya, setengahnya dari rata-rata ini itu hampir 1,6 gitu ya. Cuma lebih dikit saja gitu ya. Jadi ini Amerika Serikat merasa aduh keterlaluan banget gitu ya. Kita di bawah rata-rata yang lain gitu ya, setengahnya saja. Setengahnya dari yang lain. Nah, dari sisi top 10-nya pun ini ya, top 10-nya pun ya keterlaluan Amerika gitu ya. Nah, jadi kalau dari sini menyedihkan, tapi dari sini ini luar biasa gitu ya. Top 10 Amerika itu mereka memperoleh 30% income gitu ya. Kalau negara-negara lain kan berapa itu? Ada rata-ratanya mungkin disebut di sini juga ya. Di sini malah di sesudah ini ya. Jadi relationship from top 10% of household in the United States 5,4% more. Nah, jadi yang top 10-nya itu 5,4% lebih besar daripada yang lainnya. Jadi kalau yang tadi setengahnya 50% ya yang di sini, tapi yang top 10-nya itu 5,4%. Beda 30%. Oh, ini karena bukan dari rata-rata ya. Dari yang ini dibandingkan dengan 24% itu versus 50 more than national income dan their OECD counterpart. Tapi rata-rata kali ya. 26 itu dari rata-rata yang di sini rata-ratanya 2,4,6 ya. Amerika Serikat 30 minus 24 itu dibagi 24 gitu ya. Itu sekitar 5,4%. Tapi kalau ini 1,6 dikurangi berapa rata-rata ini ya, dibagi 1,6 ya itu sampai di atas ini tadi yang dibilang ya.
uh, more than half ya, 50% lebih ya, 50% lebih sedikit. Nah itu yang pertama ya, melihat kemiskinan. Nah yang kedua, melihat kemiskinan ini dengan cara poverty rate ya, garis kemiskinan. Ya ini disebut sebagai absolute deprivation ya, jadi kekurangan yang absolut lah ya, yang ya tidak dibandingkan dengan apa-apa lagi lah gitu ya. Memang untuk kebutuhan minimal itu harusnya ada berapa. Nah mereka ini tidak mencukupi kebutuhan minimal untuk hidup ya. The standard how much poor have relative to some measure of reasonable ya. Jadi seberapa miskinkah dia dibandingkan ya suatu ukuran yang minimally acceptable income level ya. Jadi tingkat penghasilan yang paling rendah yang bisa diterima, yang masuk akal ya, yang masuk akal. Jangan sampai terlalu banyak orang-orang di bawah garis kemiskinan ini. Nah ini sebetulnya garis kemiskinan ini ditemukan atau diusulkan gitu ya oleh orang biasa-biasa saja nih ya, orang biasa-biasa saja, yaitu dia pegawai dari kantor Social Security ya, namanya Molly Orshanki ya. Tetapi terobosan beliau ini menjadi standar ya, menjadi dasar dan terus-menerus dipakai sampai sekarang gitu ya. Jadi dia menghitung living standard for the United States ya. Dia mulai dari menghitung standar gizi ya untuk minimally acceptable diet ya. Diet ini bukan ada dua arti ya. Diet itu diet kita menjaga makanan supaya tidak jadi kegemukan gitu. Tapi diet di sini adalah ya porsi makanan biasa ya, porsi makanan sehari-hari normal gitu ya. Acceptable diet and applied average national food cost to price out of the cost of buying this bundle ya. Nah, jadi yang rata-rata lah, tidak hanya untuk poor ya, dia harus dihitung gizinya yang pas itu ya, itu harusnya dia harus beli berapa gitu ya, harus dengan biaya berapa. Nah ini diupdate dengan tingkat inflasi ya. Nah tahun 2015 misalnya tingkat garis kemiskinan di Amerika Serikat ini 20.090 ya. Untuk 3 orang ya, untuk keluarga dengan 3 orang anggota ya. Ini a family of 4, nah kalau 4 orang 24.250. Nah kemudian figur 17.3 evaluation of poverty rate for all person as well as for two particular age group ya. Nah ini kita bisa lihat juga ya. Ini the poverty rate for all and especially for children. Children itu kan berarti yang under 18 ya. Ini garis kemiskinan itu semua menurun ya. Lumayan lah ya. Tapi ini ya, yang tinggi tetap masih orang-orang anak-anak nih ya. Nah ini yang mengkhawatirkan kita semua ya. Di bawah 18 ternyata lebih tinggi dibandingkan orang-orang tua nih ya. Orang-orang tua. Nah ini karena mereka kan tidak bisa menghasilkan sendiri. Nah, ini menjadi tantangan nih bagi pemerintah untuk bisa mengatasi ini. Nah teman-teman mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan pertama ini sebagai dasar lah ya untuk kemudian teman-teman membahas kembali lebih lanjut ya. Nah ini tolong dipelajari detail ya, dibaca ya. Saya tidak bisa membimbing membaca sampai selesai gitu ya karena waktunya yang terbatas dan apalagi karena pada kesempatan ini kita akan quiz gitu ya. Supaya quiznya cukup baik saya harus persiapkan dulu dan teman-teman juga mudah-mudahan bisa mempersiapkan ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya cukupkan dulu nih. Nah karena nanti sesudah quiz nanti ya di minggu depan saya harapkan kalau pajak kayaknya sudah tidak ada deh statistik ya. Nah kalau yang ini 2 topik ya, yang kemarin sama yang ini nanti saya akan mintakan teman-teman cari ya data yang sama yang sudah ada dijelaskan di buku ini ya untuk 2 topik ini yang awal-awal ini ya. Karena itu data yang sangat penting ya, akan membuka cakrawala kita gitu ya. Kita sudah tahu di Amerika Serikat dan memang Amerika Serikat bagus sekali data gitu ya. Nah tapi kita cek ya seberapa cukup data kita yang ada ya dan kita bisa menyusun dan kemudian menganalisis ya. Tadi saya bacakan analisisnya supaya juga teman-teman bisa menganalisis hal yang sama gitu ya dengan data di Indonesia gitu ya. Jadi coba selain menampilkan datanya juga menganalisis ya. Analisis sebetulnya membaca data itu saja ya. Membacakan gitu ya. Dan sebetulnya saya tambahin dengan yang tadi ya persepsi saya ya mengkhawatirkan gitu ya. Nah itu kan tambahan ini penjiwaan saja gitu ya, dari kita membaca data tersebut. Nah itu silakan ya Anda tambahkan juga persepsi selain juga fakta ya. Ada fakta kan jelas yang ditunjukkan di situ menaik menurun gitu itu fakta ya. Tapi juga bisa ditambah dengan persepsi pribadi gitu ya atau persepsi kelompok. Nanti kelompok saja yang nyusun datanya ini. Baik, sebelum kita mulai break ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, itu silakan. Nanti kita masuk lagi 12.20 ya untuk mulai quiz ya. Saya siapkan mudah-mudahan cepat masalahnya sudah ditunggu anak saya juga nih. Dan nanti benar-benar 12.20 sudah siap ya. Demikian teman-teman ya, kita cukupkan dulu, nanti ketemu lagi 12.20 untuk quiz. Gak ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.